Shalom adik-adik, kita berjumpa lagi dalam renungan harian. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk waktu yang Kau berikan kepada kami, karena kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang berkuasa atas kami, Tuhan yang menuntun kami. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan hari ini adalah taat. Renungan hari ini diambil dari Kitab Kejadian pasal yang ke-22 ayat yang kedua, yang berbunyi, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana. Yuk kita simak cerita berikut ini. Di sebuah lautan dalam, tinggallah 4 ekor ikan paus. Paus-paus tersebut sangat ingin mengikuti perlombaan renang. Maka mereka pun menemui seekor paus pelatih renang. Aku bisa mengajari cara berenang cepat. Kalian mau belajar kepadaku? Tanya si pelatih. Ya, jadilah pelatih kami, jawab paus-paus tersebut. Baiklah, tapi ada 2 hal yang harus kalian lakukan. Kalian harus berusaha dengan segenap hati dan bersedia melakukan apa yang aku perintahkan. Apakah kalian masih ingin belajar kepadaku? Tanya si pelatih sekali lagi. Ya, jawab mereka. Pelatih pun berkata, ayo kita mulai. Pertama, kalian harus berenang ke batu besar dan kembali ke sini. Semua paus melakukan perintah pelatih tersebut dengan sungguh-sungguh. Mereka berenang ke batu besar dan kembali dengan secepat mungkin. Kecuali seekor paus tidak berenang secepat yang dia bisa. Sebaliknya, dia berenang sambil mengeluh. Saat dia sampai, pelatih bertanya, ada apa? Mengapa kita harus berenang ke batu besar? Tanya paus tersebut. Itu terlalu sulit dan butuh banyak waktu, lanjutnya. Kamu tidak harus melakukannya, tetapi jika kamu mau belajar denganku, kamu harus bersungguh-sungguh dengan segenap hati dan bersedia melakukan apa yang aku katakan. Kalian masih mau belajar kepadaku? Tanya pelatih. Ya, jawab paus-paus tersebut. Baiklah, ini tantangan berikutnya. Berenanglah ke batu besar dan kembalilah ke sini. Tapi kali ini kalian harus melakukannya dengan gerakan naik turun, kata pelatih. Segera semua paus melakukan apa yang diperintahkan pelatih. Dengan sungguh-sungguh, mereka melakukannya dan segera kembali secepat mungkin. Tetapi si paus yang suka mengeluh masih tidak mau berenang dengan sungguh-sungguh, dan saat sampai dia kembali ngomel. Ngapa kita harus berenang ke batu besar? Mengapa harus dengan gerakan naik turun? Kamu tidak harus melakukannya, tetapi jika kamu mau belajar denganku, kamu harus bersungguh-sungguh dengan segenap hati dan bersedia melakukan apa yang aku perintahkan. Kalian masih mau belajar padaku? Tanya pelatih. Ya, jawab paus-paus tersebut. Baiklah, ini tantangan berikutnya. Berenanglah ke batu besar secepat mungkin, dan saat kalian sampai, naiklah ke permukaan dan lompatilah batu besar tersebut, kata pelatih. Segera semua paus melakukan apa yang diperintahkan pelatih dengan sungguh-sungguh dan segera kembali secepat mungkin. Tetapi si paus yang suka mengeluh masih tidak mau melakukan perintah pelatih dengan sungguh-sungguh. Mereka pun terus berlatih selama 10 minggu. Ketiga paus tersebut berusaha dengan segenap hati dan melakukan perintah pelatih hingga mereka menjadi lebih kuat dan cepat. Tetapi si paus yang suka mengeluh terus saja mengeluh, mengomel dan membantah perintah pelatih setiap hari. Di hari perlombaan, paus-paus itu pun memenangkan perlombaan. Tentu saja kecuali si paus yang suka mengeluh. Ia pun berkata pada pelatih, aku ingin mencoba lagi. Apakah kau harus membantuku bersiap untuk perlombaan renang berikutnya? Aku bisa mengajarimu berenang dengan cepat, tapi kamu harus berusaha dengan segenap hati dan bersedia melakukan apa yang aku perintahkan. Apakah yang kamu masih ingin belajar kepadaku? Ya, jawab paus tersebut. Baiklah, berenanglah ke batu besar dan kembalilah ke sini, kata pelatih.
Kali ini ia pun melakukan perintah pelatih dengan sungguh-sungguh. Adik-adik, saat Tuhan sudah menggenapi janjinya kepada Abraham dengan memberikan Ishak, Tuhan memberikan perintah lagi kepada Abraham, yaitu perintah untuk mempersembahkan Ishak kepadanya. Walaupun Abraham sangat mengasihi Ishak, namun Abraham lebih taat kepada Tuhan. Abraham tidak menunda-nunda untuk melakukan perintah Tuhan. Sebaliknya, dengan sungguh-sungguh ia melakukan perintah Tuhan. Ia membawa Ishak ke tempat yang telah ditentukan Tuhan dan bersedia mengorbankan Ishak di sana. Adik-adik, bagaimana dengan kalian? Apakah adik-adik juga bersedia menanti apapun perintah Tuhan yang datang kepada adik-adik? Ataukah adik-adik masih suka menunda-nunda untuk taat? Apakah kalian bersedia meninggalkan acara-acara kesukaan adik-adik dengan segera pergi ke sekolah minggu? Mari kita tutup renungan kita dengan berdoa. Bapa, ajarku menjadi anakmu yang taat. Aku mau melakukan setiap perintah-Mu dengan segera dan bersungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus aku sudah berdoa. Haleluya. Amin.